persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Renungan Kelana Sabda edisi Jumat 11 September 2020. Injil yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan dengan jelas sebuah peristiwa yang menampilkan pengajaran Yesus kepada para murid dan juga kepada orang banyak dalam bentuk perumpamaan. Yesus secara tegas menyampaikan perumpamaannya kepada orang banyak tentang kemunafikan dalam mengadili sesama. Yesus mengawali perumpamaan tersebut dengan sebuah pengandaian yang sangat luar biasa, yakni, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Nah, ini berarti jika ingin menuntun orang buta, harus ada orang yang dapat melihat agar dapat menuntun orang buta dengan baik sehingga tidak jatuh ke dalam lubang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita umat manusia adalah makhluk yang sangat luhur di mata Allah. Namun dari keluhuran itu, kita juga merupakan makhluk yang rentan untuk jatuh dalam dosa dan makhluk yang tidak sempurna. Di balik ketidaksempurnaan itu, kita sering menjadi hakim bagi sesama, sehingga sering juga timbul tindakan untuk melihat kesalahan orang, mulai memberi nasihat dan teguran terhadap orang tersebut agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Kita juga sering bersikap sensitif terhadap orang yang melakukan kesalahan dan menganggap kesalahan tersebut sebagai masalah besar yang hanya dapat diselesaikan oleh pribadi kita karena kita beranggapan bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal dalam hidup sehari-hari kita tidak pernah sadar dan melihat kembali dalam diri kesalahan yang ada pada diri kita, yang bahkan lebih besar daripada kesalahan yang diperbuat oleh orang yang kita tegur atau hakimi itu.
dalam artian bahwa kita adalah makhluk yang sempurna daripada makhluk yang lain. Kita tidak menyadari akan kodrat kita sebagai manusia yang tidak sempurna, yang sering jatuh dalam kesalahan. Yesus sebagai pribadi yang terendah hati mau mengajak kita untuk dapat sadar akan kekurangan kita, bahwa kita sering melakukan banyak kesalahan. Ia mau kita melihat diri kita dahulu, memulai merubah arah hidup kita ke arah yang benar, dan mulai mengarahkan orang lain yang melakukan kesalahan untuk berbalik kepada kebenaran. Maka untuk dapat menjadi penunjuk arah, kita harus dapat membuka mata hati kita yang buta ini, untuk mulai melanjutkan misi keselamatan Allah, menyelamatkan orang-orang buta yang tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita seluruh umat manusia dipanggil untuk saling mengasihi, mencintai, dan membantu sesama kita yang terjatuh dalam dosa dan tersesat dalam euforia kesibukan gemerlapnya dunia ini. Yesus merupakan jalan kebenaran. Maka kita yang telah terbuka matanya ini harus dapat lebih peka dalam melihat kebutuhan rohani umat Allah yang masih buta. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengasihi, mencintai, dan membantu diri kita agar tetap berada pada arah yang benar dan sekaligus dapat mengarahkan mereka yang buta. Marilah kita memulai dari diri kita sendiri, barulah kita berpindah ke orang yang masih buta. Yesus telah menunjukkan bahwa kita harus mawas diri terlebih dahulu sebelum menghakimi orang lain. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus pada zaman ini yang seharusnya terus-menerus mengoreksi dan mawas diri. Semoga Tuhan memberimu damai. Berdamai dan bersaudara dengan pengasihan.